Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Novia Natasari, pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam akhlak dan keteguhan jiwa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami satu teori komunikasi yang sangat penting, yaitu agenda setting. Teori yang menyatakan bahwa media tidak mengatakan kepada kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi mengatakan kepada kita apa yang penting untuk kita pikirkan. Apa sih agenda setting itu? Secara sederhana, agenda setting berarti media punya kekuatan untuk menentukan apa yang penting untuk kita pikirkan. Jadi bukan mengatur pikiran kita secara langsung, tapi memberi petunjuk ke arah mana perhatian publik diarahkan. Pernah gak sih teman-teman merasa belakangan semua orang ngomongin hal yang sama? Mulai dari berita, media sosial, obrolan di grup, sampai meme. Nah, bisa jadi itu efek dari agenda setting. Contoh yang pertama, isu parkir berbayar di minimarket. Nah, salah satu isu yang sempat viral dan menarik perhatian media adalah soal parkir berbayar di minimarket. Beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan kebijakan parkir berbayar di minimarket yang sebelumnya selalu gratis. Tentu saja masyarakat langsung bereaksi. Banyak yang mengeluh di media sosial merasa ini kebijakan yang gak masuk akal. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Media mulai memberitakan fenomena ini secara masif. Dari media online, televisi, sampai YouTube semua ikut mengulasnya. Nah, bahkan ada berita yang menghitung durasi rata-rata orang parkir saat beli sampo atau air galon. Dampaknya, pemerintahan daerah mulai meninjau ulang kebijakan ini. Ada yang membatalkannya, ada yang memperjelas aturannya. Disinilah kita bisa melihat kekuatan agenda setting. Ketika media mengangkat isu, opini publik terbentuk, dan kebijakan bisa ikut berubah. Contoh kedua, fenomena healing dan liburan singkat. Teman-teman pasti familiar dengan kata healing kan? Nah, contoh lain yang gak kalah menarik adalah fenomena healing. Awalnya istilah ini populer di media sosial, terutama setelah pandemi. Banyak orang yang membagikan momen liburan singkat dengan caption butuh healing dan sebagainya. Media pun ikut menyebarkan tren ini. Artikel-artikel online membahas tempat healing terbaik, bahkan program TV dan brand ikut menggunakan kata healing untuk promosinya. Padahal kalau kita pikir-pikir, healing yang dulu itu identik dengan terapi psikologis. Sekarang jadi istilah santai untuk liburan atau sekedar rebahan di kosan. Apa yang bisa kita pelajari? Agenda setting tidak hanya terjadi lewat berita politik ataupun ekonomi, tapi juga bisa lewat budaya populer. Bahkan istilah sederhana bisa membentuk cara berpikir generasi muda terhadap cara mengatasi stres. Agenda setting ada juga di media sosial kita. Yang menarik, agenda setting sekarang gak cuma dilakukan oleh media besar. Kita semua bisa jadi agenda center ini lewat media sosial. Contohnya saat ada akun di TikTok ataupun di X yang mengangkat isu kekerasan di kampus atau keluhan soal dosen yang tidak responsif. Lalu kontennya viral dan dibahas media. Ini bukti bahwa isu bisa muncul dari bawah. Nah, media sosial kita bisa mempengaruhi media besar dan dari situ bisa muncul respon kebijakan atau opini yang luas. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi tantangan. Karena sekarang bukan hanya media yang bisa membentuk persepsi, tapi juga akun pribadi. Bahkan yang belum tentu valid. Disinilah pentingnya literasi media. Kita perlu tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana
dan mana yang cuma opini tanpa dasar. Teman-teman sekalian, agenda setting mengajarkan kita bahwa informasi ini tidak netral. Apa yang muncul di media, apa yang jadi viral, apa yang ramai dibicarakan, itu semua dibentuk bukan cuma begitu saja. Sebagai mahasiswa, kita bukan cuma penonton, kita adalah bagian dari masyarakat yang bisa ikut mengarahkan pembicaraan publik. Bisa melalui tulisan, konten media sosial, diskusi, atau bahkan penelitian kecil yang dilakukan. Mari kita menjadi mahasiswa yang tidak mudah terombang-ambing oleh isu viral, tapi juga tidak cuek dengan terhadap yang terjadi di sekitar kita. Tugas kita adalah menganalisis, menyaring, dan menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak dan berdampak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.